Kembali lagi di channel Berkat Tunggal News. Selalu menyajikan berita-berita terbaru dan terhangat. Jangan kemana-mana, tetap saksikan berita terbaru setelah intro berikut ini. Jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini. Teka-teki di balik kasus pembunuhan yang disertai mutilasi. 4 warga di Mimika, Papua menjadi korban mutilasi. Faktor pada ekonomi diduga menjadi motif di balik pembunuhan sadis tersebut. Sejauh ini, penyidik polisi militer TNI AD telah menetapkan 6 prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 2 dari 6 tersangka tersebut merupakan seorang perwira infanteri yang berinisial Mayor INF HF dan Kapten INF DK. Sementara sisanya berinisial Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC, dan Pratu R. Sedangkan 4 tersangka lainnya dari kalangan sipil yaitu APL alias J, DU, R, dan RMH. Untuk keempat tersangka sipil ditangani oleh pihak kepolisian. Sementara ini motifnya ekonomi, ujar Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat dan Puspomat, Letnan Jenderal Chandra W. Sukoco saat dihubungi Kompas.com, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 malam. Dalam perkembangan kasus ini, 6 prajurit TNI AD ini telah ditahan sementara, selama 20 hari. Penahanan terhitung sejak tanggal 29 Agustus hingga tanggal 17 September tahun 2022. Ke-6 prajurit tersebut ditahan di tahanan Subdetasemen Polisi Militer, Subdenpom, XVIIC Mimika. Chandra mengatakan, penahanan sementara terhadap ke-6 tersangka untuk memudahkan pemeriksaan dan penyidikan ungkapnya. Selain itu, penahanan sementara ini juga bertujuan untuk mempercepat penuntasan kasus ini. Kami berusaha sesegera mungkin kasus ini dituntaskan, tegas Jenderal Bintang 3 tersebut. Sementara itu, Markas Besar TNI Angkatan Darat menyatakan, akan menegaskan kasus mutilasi yang melibatkan 6 prajurit TNI, akan diungkap secara serius. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat, Brigjen Tatang Subarna menyatakan, TNI AD akan memberikan sanksi tegas dan berat terhadap para pelaku. Penerapan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, kata Tatang. Sementara itu, anggota Komisi IDPR Bobi Adityo Rizaldi mengingatkan, aparat penegak hukum dan militer perlu meningkatkan kewaspadaan imbas kasus mutilasi ini. Menurut Bobi, kewaspadaan ini perlu ditingkatkan, karena kasus ini mempunyai muatan antara militer dan warga sipil. Apalagi, salah satu korbannya diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB. Kami di parlemen hanya perlu mengingatkan, agar meningkatkan kewaspadaan karena walaupun kasus ini seperti kriminal biasa, tapi muatan sipil militer, apalagi juga ada dugaan keterlibatan anggota atau simpatisan KKB, kata Bobi. Diketahui, jasad 3 dari 4 korban sudah ditemukan. Polda Papua menduga salah satu korban berinisial LN, merupakan simpatisan KKB duga pimpinan Egyanus Kogoya. Bobi pun menyebut, adanya potensi kerentanan situasi selama proses penegakan hukum terhadap para pelaku. Kerentanan situasi ini tak lepas karena adanya simpatisan KKB yang menjadi korban dalam kasus ini. Menurut Bobi, potensi kerentanan situasi tersebut bisa saja melalui adanya informasi propaganda yang dapat memicu keresahan publik. Dan oleh karena itu, pihaknya mendorong aparat untuk memonitor mengenai informasi-informasi di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kasus tersebut. Karena situasi di Mimika sangat rentan ketegangan sipil militer, aparat perlu memonitor informasi yang beredar, agar jangan dijadikan propaganda yang berpotensi membuat keadaan ricuh, tegas Bobi. Di samping itu, Bobi menyatakan, apapun motifnya para pelaku tetap harus dihukum.
harus diproses hukum karena jelas normanya, dalam KUHP pasal 338 dan 340, yang menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman, bagi pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi. Apapun motifnya, pelaku harus dihukum, imbuh dia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, akan melakukan pemantauan kasus mutilasi yang terjadi di Mimika, Papua, yang terjadi tanggal 22 Agustus tahun 2022. Komisioner Komnas HAM Bidang Penyelidikan M. Khoirul Anam mengatakan, pemantauan dilakukan secara langsung lewat kantor perwakilan Komnas HAM di Papua. Komnas HAM, di kasus ini juga ikut melakukan pemantauan dan penyelidikan, khususnya dilakukan oleh teman-teman perwakilan kami yang berada di Papua, kata Anam kepada Kompas.com, Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Jadi kasus ini menjadi atensi kami, lanjut Anam. Komnas HAM juga mendesak, agar persidangan 10 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut dibuka untuk umum. Khususnya untuk 6 prajurit TNI yang terlibat dan sudah ditetapkan menjadi tersangka mutilasi. Komnas HAM, kata Anam, berharap agar lembaga TNI bisa membuka persidangan secara transparan dan akuntabel, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua. Ini harus ditunjukkan niat baik oleh teman-teman TNI dengan cara apa? Proses hukumnya harus transparan, harus akuntabel, imbuh dia. Kronologi dari kejadian tersebut. Para tersangka diduga memancing keempat korbannya dengan iming-iming menjual senjata jenis AK-47. Keempat korban kemudian membawa uang senilai 250 juta rupiah sesuai nilai senjata yang akan dijual. Korban dan pelaku kemudian bertemu distrik Mimika Baru, pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 21.50 waktu Indonesia Timur. Namun, para pelaku justru membunuh mereka. Setelah melakukan pembunuhan, selanjutnya para pelaku memasukkan jenazah korban ke dalam mobil korban, dan membawanya ke Sungai Kampung Pigapu, distrik Iwaka, untuk dibuang. Pelaku lebih dulu memasukkan korban ke dalam karung. Sebelum dibuang, keempat korban semuanya dimutilasi terlebih dahulu. Setelah membuang para korban ke Sungai Kampung Pigapu, para pelaku menuju ke jalan masuk galian C Kali Iwaka untuk membakar sebuah mobil Toyota Calya yang disewa oleh korban. Dan keesokan harinya, para pelaku kembali berkumpul di gudang milik salah satu pelaku berinisial APL, dan membagikan uang 250 juta rupiah yang mereka rampas dari korban. Di hari yang sama, polisi menemukan mobil yang disewa korban dalam keadaan hangus terbakar. Pada Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022, masyarakat dan polisi berhasil menemukan salah satu korban yang diketahui berinisial Al. Kemudian, pada hari yang sama polisi menemukan salah satu mobil Avanza hitam yang disewa korban di SP1. 1 hari berselang, yaitu pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022, masyarakat kembali menemukan satu jenazah lagi di Sungai Kampung Pigapu. Dan polisi kembali menemukan satu jenazah korban mutilasi di Sungai Kampung Pigapu, distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua, Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022 malam. Polisi masih mencari keberadaan satu jasad lainnya yang belum ditemukan. Demikian Berkat Tunggal News melaporkan. Jangan lupa tekan dan hidupkan loncengnya, agar tidak ketinggalan berita-berita terkini. Terima kasih telah menonton channel ini.